Lari-lari sekolah minggu, sakderengipun kita miwiti sekolah minggu sesarengan kita ndedonga langkung rumiyin. Ayo padha ndedonga ditirokke ya. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti kangge tiang sepuh kawula lan ugi guru sekolah minggu kawula. Nyuwun berkah supados kawula sami saged sinau ing sekolah minggu kanthi bingah wonten ing Sang Kristus. Kawula sami ndedonga. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Shalom. Salam. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya di rumah ya. Ya, ketemu lagi di sekolah minggu kali ini bersama Kak Vivin dan Kak Wawan. Nah, kawan apa kabar? Puji Tuhan luar biasa baik Kak Vivin. Iya. Kak Vivin gimana kabarnya? Luar biasa baik. Puji Tuhan. Kalau adik-adik gimana kabarnya? Pasti baik. Pasti baik ya adik-adik ya, Semua. sehat semua. Nah, berhubung kita lagi di studio nih adik-adik, jadi Kak Vivin pakai masker nih. Mas Wawan juga ya. Wajib pakai masker ya. Dan jaga jarak. ya sip, jaga jarak Mas. Jaga jarak. Oh hilang Mas, balik lagi Mas. Balik lagi. Nah, balik lagi. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita mau ngapain nih adik-adik enaknya? Oh iya, belum berdoa ya kita ya Mas kita ya? berdoa doa pembukaan yang Oke. akan dipimpin oleh Saya sendiri. Yuk, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, penyertaan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi ya Mas Wawan ya? Kita mau bersuka cita. Asik. Kita mau nyanyi lagu yang judulnya Judulnya apa ya Kak ya? Surya Bersinar. Surya Bersinar yang akan nyanyikan oleh Kak Felicia. Ayo kita pujikan dengan penuh sukacita. Mari. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berduyun.
Nah, Kak Vivin, kita sudah bersemangat, sudah bersuka cita memuji muliakan Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Tias. Tapi Kak Tias nggak sendirian loh. Iya, ada teman-teman iya, kita. sama teman-teman ya. Ada Kak Yemima, ada Mas Davi, sama ada Kak Acila. Nah, kira-kira Mbak Tias mau ngapain nih ya Mas ya? Kita tunggu aja sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian yang berjudul Allahku besar, kuat dan perkasa, yang akan dipandu oleh Kak Listia. Oh iya, firman Tuhan yang membacakan ada Kak Abel nih. Oh, ada Kak Abel. Yuk, kita langsung ke Kak Abel yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bacaan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan Abdialah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dengan Kak Tias, dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman kalian. Ada 3 teman kalian, coba say hai yang ada di Zoom. Ada Davi, halo Davi. Halo. Halo, ada juga Acila, halo Acila. Halo. Ada juga Yemima, halo Yemima. Halo. Iya, terima kasih ya sudah berkenan untuk menemani Mbak Tias di dalam acara sekolah minggu kita hari ini di tanggal 22 Agustus 2021. Ya, teman-teman, hari ini Mbak Tias pengen mengajak teman-teman untuk berbagi cerita, ya, untuk berbagi cerita kepada teman-teman yang ada di Zoom, saling berbagi cerita kepada Mbak Tias, juga berbagi cerita kepada teman-teman yang ada di rumah, begitu ya. Nah, nanti saling berbagi cerita ya. Ya, jadi teman-teman, ini juga pertanyaan buat teman-teman di rumah. Pernahkah
teman-teman mengalami sakit? Oh, itu yang di rumah bilang udah pernah gitu ya. Pernah. Nah, yang di Zoom semua pernah? Cila, Davi, Yemina pernah ya, pernah mengalami sakit ya. Kita pernah mengalami sakit dari yang ringan mungkin, yang seperti hanya pusing, bersin-bersin gitu ya, pilek, sampai sakit yang mungkin sakit yang cukup serius gitu ya. Sakit yang cukup serius, sakit yang butuh cukup lama penyembuhannya gitu. Nah, teman-teman yang ada di Zoom ini, mereka pernah sakit gitu ya. Tadi bilang Davi pernah sakit, Yamima pernah sakit, Acila juga pernah sakit ya. Davi pernah sakit apa? Yang sakit yang cukup serius menurut Davi? Pernah sakit apa? Sakit batuk. Sakit batuk, ya? Iya. Ya, sakit batuk. Davi pernah sakit batuk. Kemudian Yemima pernah sakit apa? Yang menurut kamu sakitnya ini cukup serius nih, gitu. Apa? COVID. Ya, Yemima sudah pernah mengalami COVID. Davi juga pernah mengalami COVID-19 ya? Pernah. Oke, iya. Kemudian Kakak Cila. Kalau Kakak Cila pernah mengalami sakit apa yang menurut kamu serius? Kelainan jantung bawaan. Kelainan jantung bawaan. Oke. Jadi teman-teman kita yang ada di Zoom ini gitu ya, yang menemani Mbak Tias pada hari ini, mereka pernah mengalami sakit ya, sakit yang cukup serius gitu. Tadi ada 2 teman kita yang pernah mengalami sakit COVID-19, ada juga Acila yang pernah mengalami sakit kelainan jantung bawaan gitu ya. Nah, Mbak Tias pengen mendengar cerita. Sebetulnya bagaimana rasanya waktu kalian mengalami sakit itu gitu ya? Apa yang dirasakan sih? Sakitnya seperti apa? Perasaannya seperti apa? Cila coba ya, dari Cila dulu. Waktu itu kan masih kecil, jadi cuma merasa biasa aja. Tapi waktu kambuh itu sering ngerasa kayak pusing, demam tinggi sampai opnam. Pusing, demam tinggi sampai opnam gitu ya, Cila. Waktu Mas itu Cila Davi, umur berapa sih? Ini Mbak Tias. Mas Davi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sebentar. Pas umur 2 tahun setengah. Pas umur 2 tahun setengah. Cila masih kecil sekali ya. Masih di bawah 5 tahun. Nah, waktu itu, mungkin kalau rasa udah agak lupa ya mungkin Cila ya. Atau masih ingat rasanya sendiri gimana? Kalau rasanya pas kambuh ya kayak sakit-sakit biasa, cuma demam tinggi terus demam gitu. Oke. Ya, itu yang dirasakan Cila. Cila walaupun waktu mengalami itu tuh masih kecil ya, masih di bawah 3 tahun gitu, tapi ada yang sempat Cila ingat gitu ya, ketika bagaimana rasanya nggak enaknya ketika mengalami sakit itu gitu. Oke, kita ke Davi. Ya, kita ke Davi. Apa yang dirasain Davi waktu sakit COVID kemarin, Davi? Ya, batuk, terus tenggorokannya gatel sama ada sakitnya. Oh, tenggorokannya gatel, ada sakitnya. Davi, ada demam nggak? Panas? Enggak ya? Sebelum gitu positif ya? sih ada. Oh, oke. Sebelum positif ada demamnya, ada panasnya. Iya. Davi harus mengalami sakit itu berapa lama sih? Berapa hari sih sampai akhirnya sembuh? Seminggu. Rasanya waktu mengalami itu gimana, Davi? Apa? Rasanya bagaimana? Perasaanmu tuh bagaimana waktu mengalami itu? Ya, nggak enak. Nggak enak. Oke. Kalau badannya ngerasa sakit nggak? Enggak. Nggak. Kalau bosen iya apa enggak?
Iya. Bosen gitu ya, karena harus melakukan isolasi di rumah ya. Ya kadang-kadang enggak. sih HP-an untuk hiburan. Oke, kadang-kadang HP-an untuk hiburan. Ya. Itu yang dirasakan sama Delvi yang kemarin barusan mengalami sakit COVID-19. Oke, kita ke teman kita satunya ya. Kita ke Yemima. Halo Yemima, gimana pengalamanmu waktu sakit kemarin? Apa sih yang dirasain tubuhmu? Pusing, demam, sama muntah. Pusing, demam, muntah. Itu selama berapa lama, Nak? Demamnya 4 hari. Demam 4 hari. Terus pusingnya 5 hari. Pusingnya 5 hari. Wah, lama juga ya. Lalu Yemima harus istirahat benar-benar itu ya, di isolasi mandiri selama berapa hari? 5. Totalnya. 2 minggu. 2 minggu ya. Apa yang dirasakan? Kalau itu tadi yang dirasakan tubuhmu, lalu perasaanmu sendiri gimana, Nak? Waktu Gak enak. Nggak enak ya? Oke. Apa lebih ke sedih, bosan, ke marah, atau apa? Sedih sama bosan. Sedih sama bosan ya, mungkin campur ya itu, karena sedih karena nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa, bahkan mungkin hanya keluar rumah saja susah gitu ya, dan harus berada di rumah terus-menerus gitu. Nah tadi teman-teman, ini adalah cerita dari 3 teman kita yang pernah mengalami sakit gitu ya, apa yang mereka rasakan. Dan ketiga teman kita yang hari ini menemani kita di sekolah minggu ini akhirnya sembuh gitu ya. Iya, Mas sudah sembuh, Mas Davi sudah sembuh, Kakak Cila juga sudah sembuh gitu ya. Ya, jadi pengen tahu juga, pengen dengar ceritanya bagaimana Davi, Cila dan juga Yemima ini mengalami kesembuhannya itu bagaimana sih? Apa apa jalan yang ditempuh untuk menuju kesembuhan itu ya? Akhirnya dapat kesembuhan dari Tuhan. Kalian melakukan apa sih gitu? Kalau Davi melakukan apa untuk sembuh? Dibuka dulu. Siapa ya? Davi. Davi melakukan apa sih untuk bisa sembuh dari penyakit kemarin? Supaya sembuh itu berdoa, minum obat, rajin berjemur, makan makanan bergizi, terus minum vitamin. Berdoa. Setiap hari. Ya, berdoa. Berarti ulang ya. Apalagi rajin berjemur. Berdoa, minum obat, rajin berjemur, makan makanan bergizi, ya, minum vitamin setiap hari. Ya, ada banyak hal yang harus dilakukan Davi. Ya, Davi berdoa. Davi juga taat untuk minum obat. Davi rajin berjemur. Ya, jam berapa biasanya Davi berjemur? Jam 9. Jam 9, oke. Ya, Davi rajin berjemur, Davi minum vitamin juga, gitu ya. Yang akhirnya cara-cara tersebut menjadi sarana Tuhan menyembuhkan Davi, gitu ya. Ya, terima kasih Davi ceritanya ya. Oke, kita ke Yemima. Yemima, bagi ceritanya kepada kami, bagaimana Yemima mengusahakan gitu ya, atau apa yang dilakukan oleh Yemima sehingga Yemima bisa sembuh. Minum obat, berjemur, minum vitamin C, minum vitamin D, berdoa. Udah sih. Ya, hampir sama Davi karena penyakitnya sama ya, COVID-19. Jadi Yemima berdoa juga, tapi dia juga melakukan apa yang disarankan oleh dokter ya. Jadi
minum obat tetap gitu ya. Jadi minum vitamin, bahkan tadi vitaminnya C, vitamin D gitu ya Nak ya. Lalu kemudian berjemur juga rajin gitu. Dan akhirnya ini yang menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan Yemima gitu. Oke, terima kasih Yemima. Sekarang kita ke Kak Cila. Kak Cila, hari ini kami semua melihatmu sehat gitu ya. Nah, itu apa sih dulu yang ditempuh oleh Cila kecil waktu itu untuk bisa menuju kesembuhan yang diberikan sama Tuhan? Selama dulu 1,5 tahun menuju vonis, hasil vonis sama mau operasi itu, makan makanannya diatur, terus sering minum obat, terus aku juga sering berdoa. Pokoknya pas mau operasi sama nunggu hasil vonisnya itu nggak boleh sakit-sakit kayak demam lagi, demam tinggi, terus kayak gitu lagi. Sampai operasi juga makanannya masih diatur, nggak boleh kecapean juga. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan Cila pada waktu itu ya. Waktu itu Cila masih kecil gitu ya. Kayak Cila nggak boleh capek-capek gitu ya. Cila nggak boleh terlalu capek. Cila nggak boleh jatuh sakit gitu ya. Harus dijaga kesehatannya untuk menuju operasi. Waktu operasi umur berapa ya Cila? Waktu operasi umur 4 tahun. Waktu operasi umur 4 tahun. Jadi selama menunggu itu Cila itu harus diet makanan ya. Harus ada makanan-makanan yang memang diharuskan dimakan, tapi ada makanan-makanan yang nggak boleh. Yang nggak boleh apa Cila? Kamu masih ingat nggak? Iya, nggak boleh makan makanan yang banyak pengawet, terus sama yang banyak micinnya. Oh, oke. Itu yang nggak boleh. Padahal itu kalau anak-anak itu suka makanan yang kemasan-kemasan itu ya, banyak yang dijual di warung-warung itu ya, gitu. Misalnya, aduh tetangga makan, Cila kecil waktu itu mungkin kepengen dan harus menahan diri, tapi padahal nggak boleh ya Cila ya, dan harus taat untuk menuju kesembuhan itu. Dan Cila kecil waktu itu melakukannya ya. Padahal itu sulit ya Cila, dan bukan hanya seminggu 2 minggu. Cila tadi bilang 1,5 tahun ya? Iya. 1,5 tahun untuk melakukan itu. Melakukan diet ketat ya terhadap makanan-makanan yang boleh dimakan, menjaga makanan-makanan yang harus bergizi. Cila tetap minum obat. Cila tidak boleh terlalu kecapean gitu ya. Mungkin waktu itu anak-anak kecil, wah, energinya banyak sekali, pengennya main dari pagi sampai malam gitu ya. Sementara Cila harus diatur ya, harus dijaga supaya nggak boleh kecapean, nggak jatuh sakit ya, nggak boleh demam ya tadi Cila ya. Iya. Tidak boleh demam selama coba 1,5 tahun menjaga jangan sampai Cila demam gitu. Jadi ada hal-hal yang harus diusahakan, ada hal-hal yang harus ditaati oleh Cila, oleh Yemima, oleh Davi untuk menuju kesembuhan yang diberikan sama Tuhan. Ya, dan akhirnya saat ini, hari ini kita bisa menyaksikan teman-teman kita ini menjadi sehat, sudah menjadi sehat kembali atas berkat kemurahan Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini ya, cerita dari kalian ini sangat berkaitan dengan apa yang ada di dalam cerita Alkitab minggu ini. Ya, kita akan sama-sama menyimak satu cerita dari kitab Perjanjian Lama. Kitabnya itu dari kitab Raja-Raja, ya. Dari kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Ya, Mbak Tias mau bercerita ya? Ya? Oke. Ini sepertinya bukan slide pertama. Mas Bagus akan, ya, ini 2 Raja-Raja berapa? 2 Raja-Raja 5, Mas Davi. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15 sebetulnya ya. Tapi Mbak Tia sengaja tampilkan ini tidak diedit sama sekali. Ini
karena ngambilnya dari Free Bible Illustration ya, ini harus ditampilkan supaya ini yang bikin gambarnya bukan Mbak Tias, tapi ini download dari www.freebibleimage.org gitu ya. Nah, ini judulnya tentang Naaman ya, seorang panglima yang menderita sakit kusta gitu ya. Ya, kita simak ceritanya ya. Nah, teman-teman, ini Naaman ini yang pakai baju merah ini. Kalau kalian lihat di wajahnya itu beda ya sama yang di belakangnya itu ya. Ada putih-putihnya sedikit ya itu. Nah, itu menggambarkan kalau dia sedang sakit kusta. Dalam gambar ini diceritakan begitu. Jadi si Naaman ini adalah panglima dari kerajaan Aram ya. Namanya kerajaan Aram. Nah, kerajaan Aram ini sebetulnya tetanggaan sama Israel gitu ya. Jadi negara tetangga, tapi mereka tidak akur. Jadi negara Aram ini adalah dalam tanda kutip musuhnya Israel gitu. Ya, next. Nah, karena si Naaman ini orang penting ya, dia panglima, ketika dia sakit banyak orang yang bingung teman-teman. Ini gimana ya cara menyembuhkan si Naaman? Itu tidak ada, belum ada obat nih di kerajaan Aram. Bagaimana caranya supaya panglima ini sembuh? Begitu. Nah, kemudian yang baju kuning itu, teman-teman, itu adalah pegawai kerajaan. Tapi dia adalah orang Israel. Nah, kalau yang baju ungu ini adalah permaisuri. Ini istrinya Raja Aram. Ya. Jadi ini di kerajaan, dia pegawainya yang baju kuning ini. Masih kecil ya, masih remaja mungkin ya. Ini masih muda, yang satunya ibu-ibu. Ya, ibu ratu. Nah, si gadis berbaju kuning, orang Israel ini bilang kepada permaisuri Raja Aram. Dia bilang kalau tuanku permaisuri, saya tahu di Israel itu ada yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Coba bagaimana kalau Panglima Naaman ini dibawa ke sana? Nah, lalu permaisuri ini bercerita, akhirnya Raja Aram pun setuju untuk membawa Naaman ke Israel untuk berobat. Ya meskipun mereka, Raja Aram dan Raja Israel ini sebetulnya awalnya tidak akur. Tapi karena dia pengen Naaman sembuh, ya akhirnya dia mau untuk mencoba meminta tolong Raja Israel supaya Naaman diobati. Ketika sampai di Israel, ya ini ceritanya di kerajaan Israel, yang berbaju hijau itu adalah Raja Israel pada waktu itu. Dia menerima surat ya, waktu itu dia menerima surat dari Raja Aram. Suratnya berisi permintaan untuk menyembuhkan Naaman, si panglima Aram ini. Naaman sakit kusta, saya meminta raja untuk bisa menyembuhkan Naaman. Nah, raja bingung, Raja Israel ini bingung, teman-teman. Wah, aku bukan tabib, aku bukan dokter, aku bukan dukun. Lalu apa lagi? Aku bukan penyembuh. Tuhan, ini gimana? Siapakah aku? Kok aku disuruh untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta?
Dia sampai bingung dan dia mengoyakkan pakaiannya. Ya, itu kainnya ditarik-tarik gitu karena dia, ini apa? Kok aku yang diminta menyembuhkan? Nah, berita itu terdengar oleh Nabi Elisa. Elisa mendengar bahwa ada permintaan dari Raja Aram untuk menyembuhkan Naaman yang sakit kusta. Lalu dia bilang kepada Raja Israel, suruhlah Naaman menghadap kepada saya, Tuanku Raja. Saya akan membantu menyembuhkan Naaman. Lalu benar, Naaman diminta untuk menghadap Elisa. Dan dia bertanya, bagaimana saya bisa sembuh? Lalu Elisa mensyaratkan Naaman bisa sembuh kalau Naaman mandi 7 kali di Sungai Yordan. Syaratnya hanya itu, teman-teman. Mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dan percaya kepada Tuhan. Waktu itu Naaman sempat tidak mau. Ini aku kok kayak main-main sih, ya? Aku nggak diapa-apakan, aku nggak dikasih obat, aku nggak dikasih suntikan, atau aku nggak dikasih ramuan atau apa. Tapi diminta apa, teman-teman? Diminta untuk mandi saja 7 kali di Sungai Yordan. Ini apa-apaan sih Nabi Elisa? Tadinya Naaman ini tidak percaya. Tapi lalu teman-temannya bilang begini, Naaman, yang disuruh oleh Nabi Elisa itu tidak sulit, bukan? Mengapa kamu tidak mau melakukannya? Yang sulit pun akan kamu lakukan. Ini enggak sulit, hanya kamu diminta T-A-A-T. Apa? Taat. Kamu diminta taat untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Itu saja. Lakukan saja apa yang diminta oleh Elisa. Ya, lalu akhirnya Naaman, oke, saya akan taat. Saya akan mencoba untuk taat. Mandi 7 kali di Sungai Yordan. Dia mandi. Tuh ya teman-teman bisa lihat di tubuhnya ada putih-putih, itu menggambarkan dia sekujur tubuhnya ada sakit kusta yang masih ada. Dia mandi 1. Dia mandi lagi. Dia mandi lagi ini teman-teman. Dia mandi 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya, wah, sudah beda ya teman-teman gambarnya. Saat dia selesai mandi yang ke-7, kusta yang menempel di sekujur tubuhnya, juga mukanya, sudah hilang. Sudah sembuh. Naaman sudah sembuh. Sembuhnya karena apa? Sembuhnya karena dia taat dan karena Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ya. Kita kembali ke teman-teman di Zoom. Ya. Teman-teman tadi sama-sama menyimak ya ceritanya. Ya, bagaimana? Hampir sama dengan cerita kalian? Naaman? Ini Naaman yang meniru kalian atau bagaimana ya? Duluan siapa ya? Ya, ternyata sama ya ceritanya. Jadi di situ Naaman sakit serius. Naaman sakit yang cukup ya tidak bisa dibilang mudah, karena di negara Aram pun, di negeri Aram
Tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Dia harus dibawa ke negeri lain, dibawa ke Israel, ya. Dan Naaman diminta untuk melakukan sesuatu, diminta untuk taat agar menuju kesembuhan. Sama ya, seperti yang kalian lakukan ya. Sama seperti yang Cila alami, sama seperti yang juga Yemima alami, sama seperti yang juga Davi alami. Diminta melakukan sesuatu supaya ini menjadi cara untuk menuju kesembuhan. Jadi Naaman akhirnya menjadi sembuh karena dia mau taat, karena dia meminta kesembuhan kepada Allah yang hidup, ya, dan Allah berkenan untuk menyembuhkan dia. Sama seperti yang juga teman-teman rasakan, kesembuhan yang teman-teman alami, Cila alami, Davi alami, Yemima alami, adalah karena perkenan Tuhan, dan juga karena ketaatan teman-teman dalam berproses menuju sembuh. Cila taat, Mima taat, Davi juga taat, dan itu yang juga membawa menuju penyembuhan yang diberikan oleh Tuhan. Teman-teman di rumah, kalian juga pasti pernah mengalami hal yang sama. Kalian juga pernah sakit, ya. Dan seperti yang dilakukan teman-teman lain tadi, kalian juga pasti berdoa. Tapi juga ada hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk menuju sembuh. Ada ketaatan-ketaatan yang harus kita lakukan supaya kita dapat semakin hari semakin sembuh menuju kesembuhan. Nah, teman-teman, hari-hari ini kita masih masa pandemi, ya, yang virus masih berada di mana-mana. Kita semua berharap agar semuanya boleh dalam kondisi sehat. Cila, Davi, Yemima, ya, semuanya boleh dalam kondisi sehat. Yang di rumah juga dalam kondisi sehat. Dan kalaupun sedang mengalami sakit, ya, kita terus mohon berkat Tuhan untuk menyembuhkan kita, dan juga kita taat untuk menuju kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Nah, begitu cerita Alkitab kita hari ini. Semoga kita semua bisa terus menjalani hari-hari kita dengan belajar taat kepada Tuhan kita. Nah, Cila, Davi, Yemima, terima kasih sudah hadir menemani pada hari Minggu ini. Kita akan pamit kepada teman-teman. Kita dadah kepada teman-teman. Sampai jumpa, teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa, teman-teman. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah gentar tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, obat hati yang senang, semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, adik-adik, gimana sekolah minggunya? Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Iya. Kak Tias dan teman-teman kita
Dek Yemima, Dek Davi, sama Dek Acila. Nah, terima kasih Mas Anan ya yang udah menyanyikan lagu Hati yang Gembira, bikin kita semakin gembira. Semakin bergembira. Oh iya adik-adik, untuk persembahannya jangan lupa di bawah ini ada adik ya persembahannya. Nah, Minta bantuan dari Bapak Ibu, orang tua untuk memberikan persembahan sekolah minggu. nah, oke. Sekarang sekolah minggunya udah selesai nih adik-adik. Sekarang Ya, kita mau cepat sekali. Masa Mas? Iya, Iya ya nggak kerasa ya? kerasa. Nah, sekarang kita mau doa penutup dulu ya adik-adik ya, yang akan dipimpin oleh Mas Wawan. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami sudah mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi, memuji muliakan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Ya Tuhan, senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa tetap prokes ya adik-adik. Ya. 5M, memakai masker, Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. makan makanan yang bergizi ya. Nah, sampai jumpa di sekolah Sampai jumpa minggu di berikutnya sekolah minggu adik-adik. berikutnya, adik-adik. Tuhan Yesus Dadah. memberkati. Tuhan Yesus Dadah.